Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih tadi di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan lagi, karena memang kita jawab aja pertanyaannya biar ada konten. Oke, jadi ada yang bertanya, Bang, berapa sih modal buka toko material bangunan seperti bisnis Abang saat ini? Oke, untuk jawab ini sih sebenarnya agak panjang ya, tapi kita coba persingkat. Jawabannya apa? Modalnya gede. Kalau misalnya Mas Bro itu anak konglomerat ya, misalnya warisannya miliaran rupiah, ya mungkin bisa kecil gitu baginya. Tapi kalau bagi saya nih, kita yang istilahnya anak orang biasa gitu, berat, gede banget. Karena nih kita waktu itu kita rinciin buat Mas Bro tahu gitu. Untuk jadi punya toko material itu harus punya tempat sendiri. Oke, Mas Bro bisa berpikir, oh bisa dong ngontrak gitu. Bisa ngontrak, Bro. Tapi berat banget kalau toko material ngontrak itu berat. Karena apa? Karena toko materialan itu istilahnya itu jalannya itu setelah beberapa tahun. Jadi tahun 1, 2, 3 itu biasanya pengenalan, belum rame. Kalau udah 3 tahun ke atas itu baru mulai rame. Jadi kalau Mas Bro kontraknya 5 tahun, ya biasanya kalau kontrak tempat usaha kan 5 tahun tuh biasanya. Mas Bro berjuang 3 tahun, sukses rame 2 tahun, habis itu suruh pindah. Pusing. Jadi syarat utama Mas Bro buka toko material itu harus punya tempat sendiri. Kalau enggak Mas Bro mumet. Ini pengalaman aja Bro ya. Jadi kalau istilahnya bolehlah kalau Mas Bro misalnya tak ngontrak dulu, it's no problem, itu terserah Mas Bro. Tapi menurut pengalaman kita jangan ngontrak. Kalau punya sendiri, kalau misalnya nggak punya ya cari bisnis lain, jangan bisnis materialan. Karena materialan itu istilahnya itu jalannya itu lama, baru udah 4 tahun, 5 tahun baru rame, 6 tahun. Nah kalau punya sendiri kan harus lanjut. Tapi kalau kontrak itu nanti bisa dinakalin sama yang punya kontrakan. Jadi kalau kontrakan oke lah, udah 5 tahun, Mas Bro bisa perpanjang. Tapi nanti Mas Bro bisa dipetok harganya. Tadinya kontraknya misalnya 30 juta 5 tahun, nah, nanti minta 100 juta 5 tahun gitu. Mau ngapain? Mau nggak mau kita pindah gitu. Nanti udah kita pindah, si yang punya kontrakan buka toko material ya sendiri. Oke, ya itu pengalaman. Jadi harus punya tempat. Dan kalau misalnya Mas Bro nggak punya warisan, harus beli kan tempatnya. Harus pinggir jalan, gede, yang ada parkirannya. Terus kalau misalnya beli tanah harus bangun. Nah itu udah kos tersendiri buat tempatnya doang. Ya itu tergantung ya. Jadi kalau toko material itu minimal itu lebar muka itu 15 meter itu minimal Bro. Minimal 15 meter itu lebar muka. Untuk ke belakang Mas Bro bisa sesuaikan sendiri biar kalau mau gede kan gitu. Satu, bangunannya itu pasti ratusan cut. Itu udah pasti kan. Tergantung di mana Mas Bro beli. Kalau di sini aja di pinggir jalan itu per meter udah minta 2 juta Bro. Di daerah sini ya, per meternya minta 2 juta. Udah, kalau misalnya mau bikin 15 kali 10 aja udah 150 kali 3 juta, itu udah 300 juta. Sorry. Udah 300 juta buat bangunannya, buat tanahnya toh. Buat tanahnya, sorry ya. Belum bangunnya lagi. Bangunnya misalnya 150 juta, udah 4,5 hampir 500 juta buat tempatnya doang. Oke, terus yang kedua, itu Mas Bro harus beli etalase, rak-rakan, banyak rak-raknya, banyak lah pokoknya. Karena cat aja kita itu jual beberapa merek, merek-merek terkenal gitu. Terus satu merek itu juga banyak warnanya, itu jadi raknya itu harus banyak Bro. Terus untuk display dari etalase kacanya juga harus banyak. Udah biayanya waktu itu kita bikin rak-rakan aja sama etalasenya itu udah hampir 40 juta kayaknya. 30 sampai 40 juta lah, lupa karena udah beberapa tahun yang lalu. Segitulah, Bro, ya. Terus yang selanjutnya, setelah punya tempat, punya rak, isi barangnya, Bro. Ya, isi barangnya. Untuk isi barang awal pertama kali kita buka itu sekitar 200 jutaan lah Bro. 200 jutaan itu aja belum lengkap loh. Contohnya gini, kita waktu itu pesen asbes satu set ya 180 cm, 210, 240, 3 meter, masing-masing 50. Asbes 50 itu cuman segini. Ya, itu aja totalnya. Kita beli asbes, terus apalagi pokoknya itu satu supplier aja, cuman asbes sama
waktu awal beli itu kita asbes sama galvalum kalau nggak salah, itu udah habis 25 juta. Cuman asbes dan galvalum dan kanal remnya 25 juta. Baru satu supplier, dan istilahnya baru atap toh. Atap. Belum seng. Belum genteng pasir, genteng metal. Belum lagi apa yang atap. Genteng tanah kita nggak jual. Seng, galvalum ya itu aja sih atapnya. Nah, belum itu. Terus yang gede lagi belum besi. Sekali beli besi waktu itu kita itu awalnya sekitar 18 juta, 15 sampai 18 juta, 15 lebih lah pokoknya. Satu kali datang buat ngelengkapin dari 6, 7, 8, itu aja sedikit barangnya bro, nggak banyak. 15 juta itu nggak banyak besi-besinya itu, nggak lengkap juga, nggak lengkap. Oke, terus banyak lah pokoknya. Jadi 200 juta itu baru sedikit, isinya itu baru sedikit. Dan lama-lama memang ya namanya usaha muter menggulung gitu, lama-lama ya nambah. Ya tapi dari pembicaraan tadi ya beli tanah bangun 500 juta, terus rak itu untuk awalnya aja itu sekitar 700-an, 700 lebih juta untuk toko yang kecil loh bro, segitu. Tapi kalau Mas Bro udah punya lahan atau tempat atau rumahnya itu udah mending ya, mending. Jadi kalau udah punya lahan, udah tinggal renov, bikin rak, nah itu modal 700 juta itu udah lengkap banget. Karena kalau menurut kita, kalau mau ngelengkapin usaha toko bangunan itu ya minimal 400 sampai 500 juta lah. Itu untuk barangnya tok itu udah jos gede. Lengkap gitu, sekitar segitu bro butal toko bangunan. Ya kita nggak melebih-lebihkan ya, kita waktu itu modal 200 juta untuk barang aja itu kecil. Oh ya satu lagi, beli mobil tadi belum disebutin ya, beli mobil L300 kita waktu itu beli second 120 juta, tapi memang baru 2 tahun pakai, masih bagus, dari lelang GBA. Kita pernah bikin vlognya kayaknya, kita ikut lelang GBA dan dapat mobil L300 120 juta ya, berarti ya berapa itu, 7.800 dan ya banyak pokoknya bro. Kalau mau jualan material Mas Bro harus istilahnya itu kuat modalnya, tapi untuk hasilnya ya lumayan bro hasilnya. Jadi walaupun capek tapi hasilnya lumayan, dan keuntungan lagi material bangunan itu nggak usah mikirin expired. Jadi barang-barang itu istilahnya awet jangka panjang, paling cat. Tapi cat juga bisa diretur kalau misalnya jelek gitu. Dan bagi Mas Bro yang modal kecil pengen buka toko materialan itu juga bisa ya. Pertama-tama mulai dulu dari toko alat listrik ya, kecil-kecil, lama-lama nambah. Jadi nggak langsung instan. Kalau Mas Bro buka langsung instan ya, yang tadi saya sebutin tadi, segitu modal sekitar 700-800 juta kalau nggak punya mobil, nggak punya tempat, nggak punya rak gitu ya. Tapi kalau mau nyicil dikit-dikit ya, buka toko alat listrik dulu. Waktu itu kita buka toko alat listrik, awalnya itu bukan toko material, itu toko alat listrik itu awalnya kita buka 37 juta untuk modal barang alat listriknya, belum raknya. Nah, raknya Mas Bro bisa hitung sendiri. Ya kalau mau beli raknya ya mungkin sekitar 50 juta lah untuk buka toko alat listrik yang lumayan lengkap gitu. Nanti habis itu waktu toko alat listrik, ini kan tadinya rumah ya, kita beli rumah waktu itu, saya beli rumah, dan waktunya butuh toko alat listrik cuma depan doang yang dikasih tahu. Lama tak jebol sampai belakang sini. Ini kan ini di pojok belakang loh. Yang buat rekaman ini di pojok belakang, paling belakang ya, ada ruangan kecil ya buat kita seperti ini ya, bikin konten. Dan di depan sana itu udah lost. Nah habis itu kita isi material bangunan seperti. Jadi saya ini sebenarnya usaha toko bangunan itu nggak langsung. Pertama alat listrik dulu sekitar setahun lah, alat listrik. Habis itu tak isi bangunannya, tapi waktu itu diisi bangunannya langsung blau gitu. Jadi langsung tak jebol, habis itu langsung bangunannya full gitu bro ya. Modalnya sekitar segitu. Bagi Mas Bro yang pengen usaha toko material, ayolah semangat gitu. Semangat bro. Tapi ya ada sih minusnya kita jadi nggak bisa kemana-mana. Belum bisa kemana-mana. Nanti semoga aja bisa ya bikin autopilot ya, jadi semacam kayak Indomart gitu mungkin ke depannya. Ya doain aja bro,
semoga tetap jalan gitu, santai. Kita juga jualan santai, ambil bikin konten. Sampai ketemu di video berikutnya ya.